Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kevin Nathanael. Saya merupakan mahasiswa aktif di Politeknik Keuangan Negara STAN dari jurusan Pajak, Program Studi Diploma 3 Pajak 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sosialisasi tentang pengenalan pentingnya pajak di Indonesia. Nah, akhir-akhir ini banyak masyarakat Indonesia yang mengkritisi adanya pajak. Munculnya pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa kita harus membayar pajak? Lalu, kok sedikit-sedikit harus bayar pajak sih? Nah, yang paling parah lagi, banyaknya komentar-komentar masyarakat yang menganggap pajak merupakan alat penindas untuk rakyat. Nah, komentar-komentar tersebut menunjukkan masih minimnya pengetahuan masyarakat Indonesia tentang pentingnya pajak. Pertama-tama, kita harus mengetahui bersama apa itu pengertian dari pajak. Apakah pajak hanya berupa sumbangan yang diberikan oleh masyarakat kepada negara? Tentu tidak, bukan? Nah, dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengertian ini, kita dapat membedah satu persatu untuk mencari tahu apa arti dari pajak itu sebenarnya. Pertama, pajak itu merupakan kontribusi wajib kepada negara. Maksudnya adalah setiap warga negara yang telah memenuhi dua syarat, yaitu syarat objektif dan syarat subjektif, dan telah memiliki penghasilan di atas PTKP, maka warga negara tersebut harus memberikan pajak kepada negara. Kemudian, pajak itu terutang baik oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Kenapa harus dipaksakan? Karena bila tidak, akan muncul wajib pajak yang taat membayar pajak dan wajib pajak yang tidak taat membayar pajak. Bila hal ini dibiarkan, maka akan muncul ketidakadilan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, negara harus memberikan sanksi administratif dan hukuman pidana kepada wajib pajak yang tidak membayarkan pajak. Kemudian, pajak itu memberikan manfaat secara tidak langsung kepada rakyat, misalnya berupa pembangunan infrastruktur. Kemudian, tujuan utama dari pajak itu sendiri semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk selanjutnya, pajak itu sendiri dibagi lagi menjadi dua. Ada pajak pusat dan pajak daerah. Mari kita bahas mulai dari pajak pusat. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Pajak pusat dibagi lagi menjadi empat. Ada PPh, ada PPN, ada PPNBM, dan juga ada PPP3L. Mari kita bahas satu persatu. PPh. PPh merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Nah, PPh dibagi lagi menjadi berbagai jenis, mulai dari PPh 21. PPh 21 merupakan PPh yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan yang diterima oleh pegawai ataupun bukan pegawai. Kemudian PPh 22. PPh 22 merupakan pajak yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Contohnya itu PPh 22 impor. Kemudian PPh 23. PPh 23 merupakan pajak atas penghasilan yang diambil dari modal, penyerahan jasa, hadiah, atau penghargaan. Kemudian PPh 24. PPh 24 ini mengatur tentang pemanfaatan kredit pajak di luar negeri. Kemudian PPh 25. PPh 25 merupakan pajak yang dibayar secara angsuran. Kemudian yang terakhir ada PPh 26 yang merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Nah, kemudian kedua ada PPN atau pajak pertambahan nilai. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap transaksi jual beli barang dan jasa. Nah, biasanya itu berupa barang kena pajak yang berwujud ataupun tidak berwujud dan juga pemanfaatan jasa kena pajak. Yang ketiga itu adalah PPNBM atau pajak penjualan atas barang. Nah, pajak penjualan atas barang mewah ini dikenakan itu karena ada beberapa jenis barang kena pajak yang dikategorikan sebagai barang mewah. Jadi harus dipajaki berbeda. Kemudian yang terakhir adalah PBB P3L atau pajak bumi dan bangunan atas perkebunan,
perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya. Nah, untuk selanjutnya itu merupakan jenis pajak yang kedua, yaitu pajak daerah atau pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, dalam hal ini, pemerintah daerah itu dibagi lagi menjadi dua. Ada pemerintah daerah provinsi dan juga ada pemerintah daerah kabupaten atau kota. Nah, nanti dari segi pemajakan itu juga dibedakan. Kalau untuk provinsi itu hanya bisa memungut pajak seperti pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan juga pajak rokok. Kemudian untuk pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota itu seperti pajak restoran, pajak hotel, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penerimaan pajak. Tidak bisa dipungkiri, pajak merupakan penyumbang terbesar pada pendapatan negara. Bagaimana tidak, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani menyampaikan realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2019 mencapai 1.545,3 triliun atau 86,5% dari target APBN. Untuk selanjutnya, siapa yang membayar pajak? Apakah anak kecil seperti anak SD, anak SMP itu bisa membayar pajak? Atau orang-orang dewasa saja yang membayar pajak? Atau orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi seperti artis yang membayar pajak? Atau bahkan orang-orang yang memiliki jabatan saja yang membayar pajak? Jawabannya itu cukup simpel. Yang membayar pajak ya wajib pajak. Wajib pajak itu dibagi menjadi dua. Ada wajib pajak orang pribadi dan juga wajib pajak badan. Nah, setelah kita mengetahui siapa yang membayar pajak, akan muncul pertanyaan, apakah wajib pajak membayarkan pajak yang sama? Jawabannya adalah tidak. Karena setiap pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak itu berdasarkan beban pikul pajaknya masing-masing. Jadi, orang yang kaya membayarkan pajak lebih tinggi dibandingkan orang yang miskin. Nah, selanjutnya, kenapa sih kita harus membayar pajak? Nah, Direktorat Jenderal Pajak menghimpun uang pajak dari masyarakat yang nantinya akan dialokasikan ke APBN dalam rangka pembiayaan belanja negara. Pembiayaan belanja negara ini meliputi pendanaan penyelenggara negara, contohnya membayar gaji pegawai negeri sipil. Kemudian bisa digunakan juga dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol dan fasilitas umum yang lainnya. Kemudian bisa digunakan juga sebagai pendanaan bila terjadi bencana alam dan juga dampak dari krisis global. Dan yang terakhir, bagaimana sih cara membayar pajak? Nah, Indonesia sendiri menerapkan self-assessment system atau sistem yang memberikan pelimpahan kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajak kepada wajib pajak secara mandiri. Self-assessment system dapat dilakukan dengan 4M. Pertama adalah mendaftarkan NPWP agar terdaftar di KPP setempat. Kemudian, wajib pajak harus menghitung dan memperhitungkan pajak yang seharusnya terutang. Kemudian, wajib pajak harus membayar sesuai dengan pajak terutang yang telah dihitung dan diperhitungkan. Kemudian, yang terakhir, wajib pajak wajib melaporkan SPT-nya. Nah, pelaporan SPT sekarang sudah bisa menggunakan e-filing. E-filing adalah cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real-time melalui internet di website DJP, yaitu www.djponline.pajak.go.id atau penyedia jasa aplikasi yang terdaftar secara resmi sebagai agen pajak. Dengan cara ini, wajib pajak tidak harus datang ke KPP lagi untuk melaporkan SPT secara manual. Nah, sekarang kalian sudah mengerti kan betapa pentingnya pajak untuk Indonesia? Saya berharap informasi yang telah saya sampaikan kepada kalian dapat kalian sampaikan lagi kepada teman-teman Anda, keluarga Anda, ataupun orang-orang di sekeliling Anda untuk meningkatkan pengetahuan mereka terhadap pentingnya pajak sekaligus mengurangi stigma negatif masyarakat terhadap pajak. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun perbuatan dan saya ucapkan terima kasih atas atensi kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.